蓝玄晶。不对啊，难道是卢老看走眼了？叫下面，我韩哥一刀一个。猛哥，没事吧？元幽境3重才能达到的境界。快来！小山林！天元，我突破了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Martyr Conqueror of the Cosmos episode 11 dan 12 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini masih diawali dengan Jiang Han yang memulai taruhan di dalam pavilion judi melawan ketua Balai Han. Dengan teknik mata surga, Bang MC bisa melihat batu berharga yang berada di dalam tempat ini. Sementara itu ketua Balai Han ternyata menyewa seseorang bernama Tuan Lu untuk mencarikan dia batu berharga. Tidak butuh waktu lama, Tuan Lu sudah memilihkan 3 buah batu untuk ketua Balai Han. Dari 2 batu yang sudah dibuka, ternyata ketua Balai Han mendapatkan nilai besar hingga mencapai 10 juta batu mistis. Ketua Balai Han langsung nyeletuk kalau dia sudah berada di pavilion judi sebelum Jiang Han lahir, jadi dia sangat yakin akan memenangkan taruhan kali ini. Beberapa saat kemudian, batu pilihan dari Tian Yu dibuka oleh petugas dan terlihat batu tersebut tidak mempunyai nilai apapun meski fisiknya cukup besar. Sementara batu yang dipilih oleh Jiang Lang juga hanya mendapatkan nilai 1 juta batu mistis, yang mana masih jauh dibandingkan batu pilihan ketua Balai Han. Setelahnya petugas kembali membuka batu terakhir yang dimiliki oleh ketua Balai Han, yang ternyata batu tersebut memiliki nilai 80 juta batu mistis. Situasi ini membuat orang-orang di dalam pavilion judi menilai Jiang Han sama sekali tidak punya kesempatan untuk menang. Namun ketua Balai Han mendapatkan kesialan karena batu terakhir yang dia pilih ternyata sudah dimakan oleh serangga pelahap emas, yang mana artinya batu tersebut sama sekali tidak mempunyai harga di pasaran. Dan kini giliran batu Jiang Han yang akan dibuka oleh petugas. Ketika baru dibuka, batu pilihan Bang MC mengeluarkan cahaya ungu yang cukup terang. Momen ini pun membuat orang-orang berasumsi kalau batu pilihan Jiang Han merupakan Purple Swan kristal. Tiba-tiba saja batu kecil tersebut bergerak dan mengeluarkan cahaya susulan yang sangat terang. Tuan Lu pun langsung menilai bahwa batu pilihan Jiang Han merupakan Purple Swan kristal tingkat surgawi yang baru terlahir. Diketahui Purple Swan kristal tingkat surgawi mempunyai harga puluhan miliar. Pemilik pavilion judi pun langsung memberikan tawaran uang sebanyak 14 miliar batu mistis kepada batu pilihan Jiang Han. Banyaknya uang yang didapatkan oleh Jiang Han membuat Bang MC sadar kalau dia harus segera meninggalkan kota gelap ini karena mereka pasti akan menjadi incaran para perampok. Pada akhirnya ketua Balai Han yang kalah taruhan harus melepaskan 2 orang warga yang dia tangkap sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat ketua Balai Han sangat marah dan kesal karena bagaimana bisa dia dikalahkan oleh anak muda. Tiba-tiba saja Tuan Muda Jin dari Aula Tianlang datang ke hadapan ketua Balai Han untuk menjalin kerjasama. Tuan Muda Jin kemudian membeberkan semua rencananya jika ketua Balai Han mau bekerja sama dengan Aula Tianlang. Dari mulai kompetisi 3 aliran dan rencana menggulingkan Ling Yunmeng dari posisi ketua pavilion Yunmeng pada saat ini.
Setelah mendengarkan semua penawaran dari Tuan Muda Jin, Ketua Balaihan kemudian bertanya apa syarat yang diminta oleh Tuan Muda Jin. Ternyata syaratnya merupakan tambang batu meteor yang dimiliki oleh keluarga Han. 那两个毛头小子绰绰有余，便乐见云梦阁平衡，对韩家，对我天狼龙陨矿山。 Singkat cerita, Jiang Han yang sedang berada di perjalanan pulang sudah mulai mendapatkan serangan perampok yang ingin mendapatkan uang 14 miliar. Bahkan di sini pengawal Tuan Muda Jin sudah tiba untuk merebut kantung penyimpanan milik Jiang Han. 小虾米，我韩哥一刀一个。 抓住你了！ Terjadi pertarungan sengit antara Jiang Han melawan pengawal wanita dari Tuan Muda Jin di tengah jalan. Sementara itu Jiang Lang mendapatkan ancaman dari pelukis jalanan yang berubah profesi menjadi perampok karena dia tergiur dengan banyaknya uang yang didapatkan oleh Bang MC. Beruntung datang bantuan dari Qibing dan Niu Meng yang kebetulan sedang berada di kota gelap. Sementara itu dari arah lain, Tuan Muda Jin muncul dengan membawa 2 orang ahli untuk merampok Jiang Han yang mempunyai uang 14 miliar. Tidak tanggung-tanggung 2 orang ahli yang dibawa oleh Tuan Muda Jin sudah mencapai ranah Mountain NC. Ketika Tuan Muda Jin dan 2 orang ahli ingin melakukan serangan, Jiang Lang mengeluarkan token keluarga Jiang yang dia miliki. Jiang Lang juga mengaku kalau dia merupakan cucu dari seseorang bernama Jiang Busi. Mendengar nama Jiang Busi membuat 2 orang ahli yang dibawa oleh Tuan Muda Jin gentar. Mereka memberikan saran kepada Tuan Muda Jin untuk mundur terlebih dahulu karena anggota keluarga Jiang tidak bisa mereka senggol pada saat ini. 江家我们惹不起。你还有这么强的靠山？ Setelah Tuan Muda Jin dan 2 orang ahli mundur, Jiang Lang memberitahu kalau dia bukanlah berasal dari keluarga Jiang yang disebutkan oleh Tuan Muda Jin. Ternyata Jiang Lang memang mempunyai banyak token keluarga besar dan tempat-tempat terkenal. Usut punya usut, di kota gelap ini Jiang Lang sudah mengeluarkan 100 batu mistis untuk membeli 1 token keluarga besar. Dengan begitu maka Jiang Lang bisa mengaku-ngaku sebagai keluarga atau anggota dari keluarga besar tersebut. Jiang Han pun segera mengajak teman-temannya untuk pergi ke pavilion harta untuk membeli bahan-bahan yang mereka butuhkan. 汉城里100玄石。 Singkat cerita, Jiang Han mendapatkan nasihat dari Tian Yu tentang cara penggunaan pil naga darah Qian yang mereka beli. Pil naga darah Qian tersebut diketahui mempunyai khasiat memperkuat teknik api seorang kultivator sekaligus memperkuat kekuatan fisik. Dan cara penggunaannya cukup simpel, yaitu dimasukkan ke dalam air lalu diminum. Tanpa berlama-lama Jiang Han langsung mencampur 1 butir pil naga darah Qian ke dalam gelas untuk dia minum. Belum sempat meminum larutan pil tersebut, tiba-tiba saja Zuo Yi datang ke kediaman Bang MC. Ternyata Zuo Yi ingin memastikan bahwa Jiang Han baik-baik saja karena dia mendapatkan kabar kalau rombongan Jiang Han mendapatkan serangan pada saat berada di kota gelap. Ketika Jiang Han masih mengobrol dengan Zuo Yi, Tian Yu usil memasukkan semua pil darah Qian ke dalam air dalam gelas Jiang Han agar Jiang Han mendapatkan efek yang sangat bagus. Beberapa saat kemudian Jiang Han kembali masuk ke dalam ruangan dan berniat meminum larutan pil naga darah Qian. Sebelum minum, Jiang Han sempat bergurau kalau Tian Yu pasti sudah memasukkan benda aneh ke dalam minumannya. Tidak lama setelah Jiang Han meminum air di dalam gelas, Bang MC langsung berhasil membentuk kekuatan spiritual api. Momen ini pun membuat Tian Yu senang karena seharusnya kekuatan spiritual berbentuk hanya bisa dilakukan oleh seorang kultivator ranah Province Serenity tingkat 3 saja. Tian Yu merasa tidak sia-sia memasukkan semua pil naga darah Qian ke dalam gelas yang diminum oleh Jiang Han. 人要近3成才能达到的境界。快来！ Beberapa saat kemudian Tian Yu mulai panik karena kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh Jiang Han terlalu berlebihan. Dia pun mulai menyesal karena sudah memasukkan terlalu banyak pil naga darah Qian. 那么多赤炎龙血丹的，那袋子赤炎龙血丹。
Sementara itu di dalam lautan kesadarannya, Jiang Han bertemu dengan kekuatan spiritual berbentuk yang berhasil dia ciptakan. Tapi di sini Bang MC merasa aneh karena kekuatan spiritual berbentuk tersebut sudah kehilangan kendali dan mengamuk. Meskipun kekuatan spiritual berbentuk punya power yang cukup kuat, namun di dalam lautan kesadarannya Jiang Han tidak akan mudah untuk mengalah. Dengan teknik auman harimau, Bang MC berhasil mengalahkan kekuatan spiritual berbentuk yang tidak terkendali. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Jiang Han merasa senang karena dia berhasil menerobos kerana Province Serenity tingkat kelima. Tiba-tiba saja Jiang Han melihat Tian Yu menangis di pojokan karena sesuatu hal. Akhirnya di sini Tian Yu meminta maaf kepada Jiang Han kalau dia sudah memasukkan semua pil naga darah Qian yang mereka beli tadi malam. Jadi hal tersebutlah yang membuat kekuatan spiritual berbentuk kehilangan kendali di dalam lautan kesadaran Bang MC. Jiang Han pun meminta Tian Yu untuk tidak menangis lagi karena saat ini Bang MC masih baik-baik saja. Bukan hanya itu, Jiang Han juga berhasil menerobos kerana Province Serenity tingkat kelima berkat bantuan dari Tian Yu. Selain berhasil menerobos, Jiang Han juga sudah bisa mempelajari jurus pertama dari buku 7 lapis pedang, yaitu Auman Harimau Hutan. Tentu dengan kemampuan ini Jiang Han sudah bisa membantu Tian Yu untuk mendapatkan darah monster yang Tian Yu perlukan untuk tungku binatang langit. Ketika Jiang Han dan Tian Yu hendak pergi untuk berburu monster, tiba-tiba saja rubah emas datang ke hadapan mereka berdua. Tanpa banyak basa-basi, Jiang Han pun langsung berlari untuk mengejar rubah emas tersebut. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.